Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 2 Agustus 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Sedikit review untuk perdagangan kemarin, di mana ada beberapa sentimen yang mempengaruhi market. Yang pertama adalah Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di 5,5%. Kemudian kemarin ada Bank of England yang memutuskan untuk memangkas suku bunga 25 basis point. Dari sebelumnya suku bunga di Inggris itu 5,25, kemarin sudah diturunkan menjadi 5%. Kemudian kemarin juga ada beberapa data terkait dengan manufacturing PMI dari Amerika Serikat, yang mana hasilnya adalah penurunan. Berarti perekonomian Amerika Serikat sekarang tengah mengalami proses yang melandai ataupun menurun secara bertahap, teman-teman. Ini merupakan sebuah prospek yang mungkin kita akan melihat menjadi prospek yang bagus dalam skala yang lebih besar, sesuai dengan keinginan dari The Fed ya, yang pengen ekonomi melambat supaya inflasinya ke depan bisa melambat juga. Kemudian di perdagangan hari ini, hari Jumat tanggal 2, kita akan dapat beberapa rilis data. Yang cukup penting adalah data non-farm payroll. Kemudian juga ada data unemployment rate dari Amerika Serikat. Beberapa data ini mungkin akan memberikan pengaruh yang lumayan terhadap pasar. Sedikit kita lihat Fed Rate Monitor Tools. Dari data di sini, teman-teman, saat ini potensi untuk The Fed memangkas suku bunga 25 basis point pada pertemuan FOMC di September tanggal 19 adalah 78%. Jadi ini semakin besar ya potensinya, dan ke depan tentu saja masih akan dinamis, masih akan bisa berubah. Keputusan ini akan kita dapatin 6 minggu lebih lagi, teman-teman. 6 minggu 5 hari lagi. Baru kita bisa menemukan apakah kira-kira indikasi bakalan cut rate oleh The Fed atau justru bakalan ditunda kembali. Kalau kemungkinan besar sih bakalan mulai dipangkas. Semoga saja, teman-teman. Karena melihat dari bank sentral yang lain seperti bank sentral Eropa, bank sentral Inggris udah mulai menurunkan suku bunga mereka. Itu sih, semoga bagus ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan beritanya, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Jadi akan ada meme token baru namanya School of PP Token atau SCOP. Ini bakalan listing sekitar 1 hari 6 jam ke depan. Ya, jadi masih ada kesempatan. Jadi ini ada pembagian eksklusif airdrop. Kalau teman-teman punya aplikasi Gate.io sekaligus sudah hold Gate token atau GT sebanyak 10 biji, teman-teman. Minimal 10 biji, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan satu paket airdrop ya dari project ini. Tentu saja project ini dibagikan sangat-sangat sedikit, karena biasanya kan kalau kita hold aset berupa USDT ataupun aset yang lain, kita dapat sebagian kecil daripada airdrop. Kalau di sini kita diminta untuk hold GT yang notabene modalnya lumayan banyak gitu, teman-teman. Tapi kita masih bisa klaim hadiah airdrop ini berupa airdrop ini secara gratis. Jadi perdagangan ini akan melewati fase langganan startup di pre-market. Jadi teman-teman yang sudah punya GT token di Gate.io bisa hold ya aset kalian. Jadi minimumnya itu adalah 10, teman-teman bisa hold dan teman-teman bisa klaim secara gratis airdropnya. Nanti kita bisa nyalain notifikasi kalau airdropnya sudah bisa dibagikan, sudah bisa diklaim, maka otomatis kita bisa dapetin secara cuma-cuma, teman-teman. Jadi selain kita bisa dapetin airdrop ini, dari Gate.io sendiri juga menyediakan banyak sekali airdrop secara gratis yang lain. Ya, yang penting kita memenuhi syarat, yaitu punya Gate.io, KYC tahap kedua, ataupun punya aset di exchange ini minimal $10 saja. Itu kita sudah bisa klaim hadiah-hadiah yang lain. Tapi yang kita bahas kali ini adalah airdrop yang eksklusif untuk GT holder. Begitu, teman-teman. Nah, di aplikasi Gate.io, teman-teman selain bisa berinvestasi di project startup, juga ada project seperti penambangan startup. Ini kalau teman-teman melakukan staking. Kemudian juga ada tugas startup yang bisa teman-teman menangin airdropnya kalau teman-teman sudah menyelesaikan misi-misi yang dibagikan. Jadi ini cukup menarik bagi kalian yang suka garap airdrop ya. Jadi aplikasi Gate.io banyak sekali ada airdrop gratis.
Kemudian teman-teman yang juga suka melakukan perdagangan di market spot ataupun mungkin teman-teman yang di market futures, mereka juga sudah tersedia. Atau untuk investor yang pengen staking, itu juga sudah tersedia di platform ini. Gitu teman-teman. Untuk more information, teman-teman bisa cek link yang ada di description box. Next, kita akan lihat gimana sih berita-berita yang ada di market belakangan. Jadi kemarin Bank Sentral Inggris resmi melakukan cut interest rate ya untuk the first time selama 4 tahun terakhir. Jadi ini merupakan sebuah hal yang bagus di mana dari Bank Sentral dari Inggris sendiri menilai bahwa inflasi saat ini tengah mengarah ke 2%. Ya, namun sebelum 2% mereka sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunga karena perekonomian saat ini sudah sangat-sangat sulit di Inggris dan mereka harus melakukan hal tersebut supaya bisa mendorong perekonomian lebih lancar dari sebelumnya, guys. Jadi kebijakan moneter yang diambil oleh Inggris ini tentu saja akan disambut baik oleh pasar. Semoga akan diikuti oleh market Amerika Serikat. Karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri ya, market Amerika Serikat masih menjadi acuan sampai hari ini tentang perdagangan global. Begitu teman-teman. Nah ini Fed recap sedikit recap dari pidato yang sudah disampaikan oleh Jerome Powell di perdagangan tanggal 1 Agustus kemarin ya, di mana kemungkinan The Fed ini tidak akan menunggu target inflasinya mencapai 2% dulu baru melakukan cut rate, namun sudah siap melakukan potensial ya melakukan pemangkasan suku bunga bahkan sebelum target inflasinya tercapai. Jadi ini dilihat karena memang dari project ekonomi daripada Jerome Powell kurang lebih sudah menuju ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Powell mengatakan potensi penurunan suku bunga pada bulan September tidak bersifat politis. Ketua Federal Jerome Powell mengatakan penurunan suku bunga pada pertemuan September tidak akan berhubungan dengan pemilihan presiden mendatang. Dia mengatakan bank sentral akan benar-benar apolitis jika menurunkan biaya pinjaman dan juga suku bunga ya. Namun Gubernur The Fed memperingatkan agar tidak berasumsi bahwa pemotongan suku bunga pasti akan terjadi. Jadi meskipun potensialnya lumayan besar, namun mereka tidak berani memastikan hal tersebut. Kemudian apakah ada kemungkinan 2 kali pemangkasan suku bunga di tahun ini? Powell menyarankan penurunan sebesar 50 basis poin tidak mungkin terjadi. Ketua Jerome Powell tampaknya mengesampingkan kemungkinan penurunan suku bunga 50 basis poin dari bank sentral. Saya tidak ingin terlalu spesifik tentang hal tersebut. Jadi ya cut rate yang ada di bulan September ini kemungkinan hanya 25 basis poin dan tidak lebih besar daripada itu. Jadi intinya adalah itu. Kalau kita lihat dari project economy summary dari The Fed ya, teman-teman, di tahun ini kemungkinan akan ada 2-3 kali cut rate dari bank sentral. Kalau opini saya sih kemungkinan 2 kali saja. Tapi kalau 3 kali itu merupakan sebuah berita yang bagus. Jadi pertemuan FOMC di September, terus akan ada FOMC lagi di bulan November dan juga Desember. Nah, salah satu dari November dan Desember ini kemungkinan akan ada cut rate. Kalau kita lihat dari sini, kemungkinan The Fed masih bisa cut rate itu di 3 FOMC ini. Yang pertama September, November, dan juga Desember. Ya, tapi ya kita lihatlah seperti apa data-data dari ekonomi yang menjadi acuan dari The Fed ke depannya. Oke, kita lihat gimana inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Di perdagangan kemarin terjadi outflow dari mayoritas mayoritas produk ETF ya. Dari BlackRock masih dalam proses akumulasi, Fidelity, ARK Invest, Bitwise kemarin mengalami arus keluar, teman-teman. Kemudian dari ETF spot Ethereum kemarin masih didominasi oleh aksi jual dari Grayscale. Oke. Kemudian ini juga ada salah satu rancangan undang-undang untuk strategic Bitcoin reserve dari legislation atau dari DPR yang ada di Amerika Serikat, yang mana proposal ini dibikin oleh Cynthia Lummis. Jadi ini rinciannya, teman-teman, kita coba buat translate aja. Jadi undang-undang Bitcoin menetapkan cadangan Bitcoin strategis yang berfungsi untuk menyimpan nilai tambah
tambah guna memperkuat neraca Amerika Serikat, memastikan pengelolaan kepemilikan Bitcoin, dan juga pemerintah federal secara transparan. Jadi apa yang akan mereka bangun ke depannya, kalau kita lihat dari sini adalah menerapkan program pembelian Bitcoin sebanyak 1 juta unit selama periode waktu tertentu untuk memperoleh kepemilikan sekitar 5% dari total pasokan Bitcoin. Amerika Serikat berencana melakukan akumulasi Bitcoin jika rancangan undang-undang ini disahkan. Jumlahnya nggak main-main, 5%, teman-teman. Hedge fund saat ini, kalau digabung, mereka rata-rata ya sekitar punya 4, sekian persen. Nah, jadi kalau manajer investasi seperti Grayscale, BlackRock, Fidelity, Bitwise, FundEck, Franklin Templeton, Invesco, dan lain sebagainya, kalau ini digabung, ya mereka punya sampai 4, sekian persen. Jadi Amerika Serikat berencana untuk mengakumulasi 5% dari total supply Bitcoin yang ada. Dengan syarat, ya itu harus disahkan dulu undang-undang ini. Kemudian dibayar dengan mendiversifikasi dana yang ada dalam sistem Federal Reserve dan juga Departemen Keuangan. Yang ketiga adalah menegaskan hak asuh mandiri dan juga pemegang Bitcoin swasta, menekankan bahwa cadangan strategis Bitcoin tidak boleh melanggar kebebasan finansial individual. Jadi, rancangan undang-undang dari Cynthia Lummis ini cukup pro terhadap kripto. Kita akan lihat seperti apa, apakah nanti akan mendapatkan peresmian dari DPR atau tidak. Itu yang berita berikutnya adalah Pavel Durov. Pavel Durov itu masuk dalam catatan Bloomberg, ya, ini tentang bilioner yang punya harta kekayaan terbesar di dunia. Pavel Durov ini adalah founder dari Telegram, sekaligus juga pengembang dari Toncoin dan juga proyek-proyek meme yang lain. Nah, sekarang namanya sudah masuk nih, teman-teman, di 300 bilioner yang tercatat di Bloomberg, menurut versi Bloomberg. Saat ini sih, posisi pertama masih dipegang oleh Elon Musk. Kedua ada Jeff Bezos, Bernard Arnold, terus juga ada Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Ellison, Warren Buffett ada di peringkat 10, guys. Udah jauh turun ya, sebagai salah satu investor dengan jumlah kekayaan sampai 139 miliar US dollar. Oke, teman-teman, itu berita. Kemudian aku coba cari info di DEX lama, ya, DeFi lama. Kita bisa lihat di jaringan ini tentang aktivitas dari decentralized exchange di berbagai blockchain. Aku perhatikan belakangan ini dalam beberapa minggu ya, Ethereum dan Solana ini saling flip, teman-teman, di mana Solana berhasil flip Bitcoin sebagai Solana berhasil flip Ethereum sebagai penyedia jaringan DEX terbesar saat ini. Kalau kita lihat dari datanya di bulan Juli kemarin, ya, sejak bulan Juli Ethereum itu sudah kalah saing dari Solana. Solana punya jumlah transaksi yang jauh lebih besar daripada Ethereum. Apakah ini merupakan sebuah potensial bullish untuk Solana? Karena kalau kita tahu gas fee di jaringan DEX Solana tentu saja akan menggunakan token SOL sebagai bahan bakarnya. Positif untuk Solana ya. Kemudian berita datang dari Montenegro terkait dengan si Do Kwon. Nah, siapa nih yang nggak kenal sama Terra Luna? Jadi Do Kwon ini sudah dinyatakan bersalah, teman-teman, dari penjara di Montenegro. Mereka akan siap ke Korea Selatan. Jadi nggak jadi ke Amerika. Padahal Do Kwon ini diperebutkan oleh Amerika dan juga Korea ya. Dan karena dia adalah keluarga negaraan dari Korea, ya dia akan ditahan di Korea nanti, teman-teman. Dan aset-asetnya tentu saja akan masuk ke Korea Selatan juga. Jadi aset-asetnya disita, masuk ke pemerintahan Korea. Lalu, MicroStrategy baru saja melampirkan second quartal untuk mereka punya financial result atau laporan keuangan di kuartal kedua milik dari MicroStrategy. Saat ini tercatat dia memiliki sekitar 226.000 Bitcoin, ya. Dan dalam laporan terakhir menunjukkan bahwa peningkatan income atau ya pendapatan pemasukan dari MicroStrategy itu meningkat. Dan MicroStrategy berencana akan terus melakukan akumulasi Bitcoin yang dia miliki, teman-teman. Menjadi salah satu perusahaan swasta dengan kepemilikan terbesar Bitcoin sampai saat ini.
Jadi kita tunggu berita terbaru dari MicroStrategy yang melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Ini sekilas data terkait dengan Bitcoin Stock to Flow Model. Ini dibikin oleh Plan B terkait dengan prediksi saat ini. Kalau kita melihat dari chart ini menunjukkan bahwa akan ada potensi sebuah kenaikan jangka waktu menengah pada Bitcoin semakin dekat. Ya, apalagi momentum-momentum makroekonomi seperti cut rate, pemilu Amerika Serikat itu sangat-sangat menunjang, dan saat ini kita lagi dalam tahap konsolidasi. Dilihat dari dot yang dia bikin, jadi Polkadot titik-titik ini, teman-teman, itu sudah menunjukkan kita ongoing untuk membuat titik merah cerah ya. Saat ini merah pekat, merah darah gitu, dan berpotensi semakin kita mendekati titik-titik merah itu kita akan mencapai level bullish pada Bitcoin, dan semakin terlihat semakin dekat ya. Semoga ini merupakan sebuah indikasi bagus, teman-teman, dan ya kedepannya pergerakan Bitcoin bisa mengalami kenaikan ke level-level yang lebih tinggi. Even bisa melampaui 100.000 US dollar akan sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan. Kemudian ini juga data terbaru terkait dengan ya kalender ekonomi, crypto kalender ekonomi. Akan ada beberapa berita yang cukup menarik. Ethena akan tersedia di Bybit. USDE akan tersedia dengan APR sampai 20% di Bybit. Kemudian W akan ada unlock besar sekitar 160 juta token besok, teman-teman. Kemudian akan ada delisting token AGIX dan juga Ocean dari Bitham. Lalu akan ada Jackson Hole meeting di bulan Agustus tanggal 22 sampai 24 ya untuk Amerika Serikat. Kita akan bahas lagi seperti apa kira-kira kebijakan dari bank sentral ke depan. Kemudian ada berita terkait dengan WorldCoin WLD di bulan Agustus ini akan ada WLD Summer, Layer 2 Summer dari WorldCoin. Terus juga akan ada Nakamoto upgrade untuk Stark ya, STX tanggal 31. Itu sih beberapa data-data ataupun berita yang akan terjadi di bulan Agustus ini. Lalu gimana nih impactnya terhadap pergerakan dari Bitcoin? Nah, sekilas kita lihat pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin, dia turun sampai kisaran 62 ribuan something. Akhirnya Bitcoin teman-teman, recover dengan kenaikan yang lumayan tinggi sampai 65 ribu. Dari pemantauan saya, volume perdagangan memang mengalami sedikit peningkatan, namun volume smart money ini belum terlalu terlihat untuk proses kenaikan yang terjadi kemarin. Yang berarti adalah akan ada potensial nih pergerakan Bitcoin masih dalam tahap konsolidasi cenderung korektif. Kalau kita melihat time frame daily di perdagangan kemarin, ini sudah mulai kelihatan adanya indikasi pembalikan arah. Dari MACD justru malah ada sinyal bearish ya teman-teman. Ada dead cross yang tercipta dan potensial pergerakan Bitcoin masih akan mendapatkan tekanan jual. Bitcoin berada di kisaran 65.300 saat ini. Level resistance terdekat ada di 65.900 dan juga level support ada di 63.100 untuk Bitcoin. BTC dominan sayang sekali kemarin justru mengalami peningkatan. Altcoin rata-rata terkapar. Ada beberapa yang kemarin naik lumayan kayak CRV, Celestia, AAV. Kemudian juga ada beberapa project DeFi yang sedikit mengalami kenaikan. Tapi mayoritas ini masih tertekan. Manta tertekan sangat parah, Solana tertekan 2%, XRP yang kemarin sempat naik juga mengalami tekanan jual, dan juga project-project yang lain. Jadi dalam posisi saat ini kita masih melihat bahwa Bitcoin masih sangat-sangat mendominasi altcoin. Kemudian tekanan jual masih sedang terjadi ya, US dollar juga ada sedikit peningkatan, teman-teman. Jadi itu masih harus hati-hati, meskipun kita cukup positif kalau Bitcoin bakalan bullish, mungkin mendekati bulan September ini akan ada sesuatu reaksi yang bagus untuk market, semoga saja. Kalau dari saya pribadi, tekanan jual memang masih ada pada Bitcoin, namun manfaatkan fase ini untuk akumulasi. Itu aja sih buat altcoin, buat Bitcoin, jadi intinya akumulasi aja teman-teman. Tidak ada cara lain karena market juga masih belum bullish. Ya, sampai kita melihat ada sebuah indikasi positif reversal, biasanya pergerakan Bitcoin sudah mulai tinggi.
Itu jadi sebelum harganya tinggi, di posisi sekarang saya rasa ini adalah momentum yang masih sangat-sangat bagus untuk akumulasi. Oke, jadi gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga pergerakan Bitcoin bisa bullish ya teman-teman. Dan bila teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.